Selamat pagi Bapak semuanya. Perkenalkan, nama saya Christian Dewantara, saya dari GKI Sarwa Indah. Kalau Bapak Ibu Saudara belum pernah mendengar Sarwa Indah itu di mana, kalau Bapak Ibu Saudara berkesempatan ke Tangerang Selatan dan ke Mall B Exchange, nah kami dekat-dekat situ. Tapi memang kalau dilihat di map harus di-zoom beberapa kali. Karena saking kecilnya gereja kami sampah. Kami bahkan tidak punya gedung ibadah. Karena gedung kami saat ini masih berupa tanah kosong yang diisi dengan rumput yang bergoyang. Ya, karena tidak boleh oleh masyarakat sekitar dibangun dan kami memakai sementara rumah kecil sebagai tempat persekutuan kami. Nah, saya ingin mengawali khotbah pada hari ini dengan sebuah pertanyaan yang Ibu Bapak bisa jawab. Ya, lebih senang mana kira-kira? Hidup teratur dengan peraturan-peraturan yang banyak, atau hidup bebas dan spontan? Kalau disuruh milih, Bapak Ibu Saudara milih mana? Bebas. Tidak mau ada aturan ya? Yakin? Maunya bebas? Atau masih senang ada yang mengatur? Maunya bebas? Yakin? Nanti nggak perlu ada lampu merah begitu ya? Wablas wae gitu toh? Nggak perlu ada aturan pakai helm gitu ya. Nanti pokoknya mau saya bebas, jatuh ya ditanggung sendiri. Atau kalau tidak ada aturan, orang boleh berjalan di sebelah kanan, di sebelah kiri, ya suka-suka saya gitu ya. Mau nyetir saya di sebelah kanan gitu ya. Atau nggak usah pakai antri. Gitu. Semuanya saling nyokot, begitu? Lalu bebas yang seperti apa? Yang diharapkan. Kalau ditanya tadi, pengen hidup bebas yang seperti apa? Yang tidak terkekang, ada aturan tetapi tidak mempersulit, gitu. Ada aturan-aturan yang disepakati bersama dan itu membuat hidup kita lebih teratur tanpa membuat kita merasa dikungkung, begitu kira-kira. Gitu. Ternyata, saudara, aturan itu tetap dibutuhkan. Tapi ternyata ketika berbicara aturan, ada sebuah kisah yang menarik di dalam Injil kita hari ini. Yaitu ketika Tuhan menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Nah, sebenarnya ini menurut saya ada miskomunikasi yang fatal. Kenapa sampai Injil ini tertulis gitu ya, kisah ini terjadi. Tuhan sampai pada menegur kepala rumah ibadat yang tidak suka dengan karya Tuhan. Nah, saya berpikir bahwa sebenarnya pemimpin rumah ibadat ini punya cara pandang yang berbeda dan pemahaman yang memang sudah dia miliki sedari kecil. Dan itu berbeda dengan yang dimiliki oleh Tuhan. Tentu namanya pemimpin rumah ibadat harus saya menghormati dan melakukan hukum Taurat. Namanya pemimpin rumah ibadat. Coba kalau seandainya pendeta Bapak Ibu Saudara Pak Nanang tidak mengerjakan apa yang tertulis dalam Alkitab, marah nggak? Marah atau ya? Atau pendeta Nanang misalnya tidak menggunakan tata gereja dengan baik, ya tentu Bapak Ibu akan marah, protes. Nah oleh karena itulah sebenarnya si pemimpin rumah ibadat ini tidak nyaman ketika Tuhan menyembuhkan orang sakit. Karena dia berangkat dari pemahaman yang selama ini dia pegang bahwa apa? Kuduskanlah hari Sabat. Dia mengerjakan itu hari demi hari dan tentu sebagai identitas dia sebagai pemimpin rumah ibadat mengerjakan hukum Taurat itu adalah sebuah kewajiban dan dia menjadi representasi dari rumah ibadat. Dia akan menjadi masalah kalau ia tidak mengerjakan hukum Taurat tentang kuduskanlah hari Sabat. Yang menjadi persoalan adalah begini. Ia melihat Tuhan ketika menyembuhkan perempuan yang 18 tahun sakit ini sampai punggungnya bungkuk ini. Melihat apa yang dilakukan Kristus bukan sebagai karya kasih, tetapi sebagai apa? Bekerja. Dia melihat Kristus sebagai seorang tabib yang kerjaannya memang menyembuhkan orang.
Maka dari itu ia mengatakan ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada hari-hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat. Dia marah karena merasa bahwa orang-orang tidak menghormati hukum Taurat yang selama ini dia suarakan terus-menerus. Dan melihat apa yang dilakukan Tuhan itu sebagai sebuah pekerjaan belaka. Tidak salah memang. Karena pada zaman itu, orang-orang yang dikenal sebagai tabib juga menyembuhkan berbagai macam penyakit. Tetapi Kristus menunjukkan sebuah perspektif yang baru, yang lebih tepat digunakan, yang lebih utuh dan itu lebih benar untuk dijalankan. Bahwa menyembuhkan seorang yang sakit, yang dalam penderitaan kelemahan itu, bukan sekedar sebuah aktivitas yang dikategorikan sebagai sebuah pekerjaan. Betul ada pekerjaan sebagai tabib. Betul ada pekerjaan orang-orang yang bisa menyembuhkan. Tadi kami sempat di konsistori berbicara tentang saya lupa, tabib yang menyembuhkan karyawan itu. Karena kami berbicara rumah kami dekat suhu ini. Jadi betul bahwa ada pekerjaan itu, tetapi Tuhan mau menunjukkan ketika kamu berbicara menolong orang, ketika kamu berbicara mendukung orang yang sakit, menolong orang yang dalam kelemahan, jangan lihat itu hanya sebagai sebuah pekerjaan. Jangan hanya lihat itu sebagai sebuah hal yang diupah, mendapatkan upah. Tetapi ini jauh lebih dalam, yaitu tentang bagaimana menyatakan belas kasih, empati kepada orang-orang yang lemah. Tuhan mau mengatakan dengan demikian bahwa menolong sesama adalah panggilan hidup yang harus kita miliki, yang harus kita kerjakan terus-menerus menjadi nilai yang utama, bukan sesuatu hal yang lalu terkungkung dengan aturan-aturan. Karena menolong orang itu adalah sebuah situasi yang seharusnya kita anggap sebagai situasi darurat. Karena pertolongan itu harus dinyatakan saat itu juga. Contohnya Bapak Ibu, kalau ada saudara teman Bapak Ibu kepleset jatuh, Bapak Ibu tolongnya besok. Ayo sudah bangun duluan toh ya. Oh iya. Kalau ada orang yang sakit hari ini misalnya patah tulang, jatuh, tulangnya patah. Bisa ya? Kamu tunggu situ, gitu? Ayo keburu rusak toh tangannya itu yang patah. Atau orang-orang yang mungkin kelaparan, yang hari itu tidak punya makan. Lalu Bapak Ibu saya bilang, bisa aja ya tak gojekin. Ayo keburu pingsan. Gitu? Menolong orang itu adalah sesuatu yang mendesak, Bapak. Saat itu juga berlaku saat itu, jangan ditunda-tunda. Selama kita mampu menolong. Selama memang kita mampu dan available untuk menyatukan sesuatu, kerjakan itu. Jangan terkungkung dengan aturan-aturan yang ada. Justru aturan itu ada untuk membuat apa hidup kita baik. Maka di dalam Yesaya tadi dikatakan bahwa setiap orang yang menganggap hari Sabat itu adalah hari sukacita, hari kesenangan, dia diberkati Tuhan. Ketika dia mengesampingkan kepentingannya sendiri. Dan menolong orang itu mengesampingkan kepentingan kita sendiri. Bapak Ibu, nolong orang itu repot nggak sih? Nolong orang itu repot nggak? Mengunjungi yang sakit ya repot nggak? Waktu ya, apalagi macet. Dan nggak mungkin kalau kita nengok nggak bawa bingkisan. Oh iya toh? Setidaknya bawa buah seberapa, kita harus mengalokasikan waktu. Saya tidak tahu Mangga Besar bagaimana macetnya. Di Tangerang Selatan itu mudi jalan. Kadang sepi, kadang macetnya ada umum gitu. Ya, minimal 3 jam kita harus alokasikan waktu. Hanya untuk menjenguk satu orang. Repot. Perlu upaya. Mengorbankan kepentingan kita. Bisa saja. Jadi saudara, apa yang dikatakan Yesaya sejalan dengan apa yang dikatakan Tuhan. Bahwa setiap orang yang mengesampingkan kepentingannya sendiri, apalagi ketika itu dalam hari Sabat, itu adalah sebuah hal yang sangat indah dan Tuhan menjanjikan berkat yang begitu.
Tuhan menjanjikan bahwa apa yang kita lakukan untuk orang-orang di sekitar kita, bahkan di hari Sabat, itu akan Tuhan pandang sebagai sesuatu yang indah. Dan di dalam kitab Ibrani kita melihat, kenapa kita perlu melakukan itu? Karena kita punya janji yang luar biasa. Kita diselamatkan, kita mendapatkan kerajaan yang tidak bisa diguncang. Dan kita diajak untuk bersyukur untuk sesuatu yang tidak bisa diguncang. Tetapi kembali lagi, bahwa kadang menyatakan apa yang baik dan benar itu berat ketika terbentur dengan aturan atau kesepakatan. Ketika kita ragu untuk melakukan itu, kadang kita menjadi mundur untuk melakukan apa yang baik. Ada sebuah kisah yang menarik Bapak Ibu Saudara yang saya temukan terkait dengan hal semacam ini. Tahun 1880-an di Thailand ada sebuah peristiwa yang tragis, memilukan, tetapi juga sebagai sebuah kritik bagi kita bersama. Jadi ada seorang ratu yang bernama, semoga saya tidak salah sebut, Sunanda Kumari Ratana. Sunanda Kumari Ratana. Itu dia sedang menjalani perjalanan ke istana musim panasnya yang bernama Ban Pain di Bangkok. Dan dalam perjalanan itu, dia menggunakan perahu. Itu sebagai ratu ada pengawal-pengawalnya ya, yang menemani dia di perahu-perahu yang. Nah, ini yang membuat celaka. Dalam kerajaan Thailand ada sebuah aturan bahwa masyarakat tidak boleh menyentuh anggota keluarga kerajaan. Menyentuh secara fisik itu tidak boleh. Itu aturan. Dan yang melanggar akan dihukum. Aturan itu akhirnya menjadi sebuah malapetaka ketika Ratu Sunanda ini dalam perjalanan itu di sungai itu perahunya dihantam oleh arus dan dia tenggelam. Dan yang lebih ironis, ketika peristiwa itu terjadi, dia sedang hamil anaknya itu. Tetapi orang-orang banyak di sekitar itu tidak berani menolong karena apa? Aturan tadi. Siapa yang menyentuh anggota kerajaan, dia akan dihukum. Kalau Bapak Ibu Saudara yang ada di posisi itu kira-kira pilih menyelamatkan nyawa Bapak Ibu atau menyelamatkan ratu? Kira-kira. Ada aturan itu tuh. Siapa yang menyentuh keluarga kerajaan akan dihukum mati. Tapi di depan Bapak Ibu, ratu Bapak Ibu Saudara, tenggelam. Bagaimana? Iya, menolong mati, gitu kan? Nggak nolong, kita melihat orang yang kita hormati mati. Nggak tega, apalagi dalam kondisi aneh. Dan ini kisahnya. Pada akhirnya, ratu ini tidak ditolong. Para perwiranya tidak berani menolong karena aturan itu. Dan apa yang dilakukan oleh raja? Menghukum semua perwira itu dengan hukuman. Karena dia sangat sedih, istrinya tenggelam dan bayi yang dikandungannya juga itu. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita membaca aturan seperti ini. Seringkali ketika kita berbicara sebuah komunitas, sebuah lingkungan, dan berbenturan dengan aturan, seringkali persoalan-persoalan ini yang muncul. Dan kita mengesampingkan kemanusiaan. Kita mengesampingkan empati kita. Kita mengesampingkan apa yang benar karena takut dengan peraturan. Ada berapa banyak peristiwa di jalan hari ini, orang-orang yang kecelakaan tidak ditolong karena apa? Yang menolong berisiko urusan polisi. Betul kan? Orang-orang yang ikut menolong berisiko urusan polisi dan berisiko untuk repot membawa ke rumah sakit dan sebagainya dan sebagainya.
Dan karena hal semacam ini Bapak Ibu Saudara, kita kehilangan bela rasa. Lalu bagaimana dengan kehidupan gereja? Apakah kita hanya terus fokus kepada aturan-aturan pokoknya gitu ya, kalau orang Jawa Timur bilang, pokoknya aturannya begini, ya harus begitu. Dan kita mengesampingkan kebutuhan-kebutuhan orang-orang, terutama orang-orang yang lemah dan lemah. Saya tidak tahu bagaimana Bapak Ibu Saudara menghayati tata gereja di gereja ini. Bagaimana melihat tata gereja? Sebuah momok, sebuah hal yang merepotkan, sebuah hal yang jelimet, atau apa? Kami ketika PMJ seringkali melupakan tata gereja. Membuat keputusan, lalu ada satu penatua kami itu yang getar, jeli. Bapak Ibu, di tata gereja kita bilangnya begini, nggak boleh begitu. Nah, mulailah terjadi gesekan dalam PMJ. Yang awalnya persidangan majelis jemaat menjadi persidangan yang mengerikan di jemaat. Bukan majelis lagi, tapi persidangan mengerikan di jemaat. Karena ada gontok-gontokan, aturannya begini, aturannya begitu. Nggak boleh, nanti kita salah, nanti kita dihukum. Ini nggak tepat. Tapi kita melupakan kebutuhan manusia. Ini yang seringkali menjadi pergumulan kita di sebuah persekutuan, khususnya di kita. Ada banyak orang-orang yang lalu memandang tata gereja sebagai sesuatu yang membelenggu. Orang tidak suka dan memutuskan untuk keluar. Lalu bagaimana seharusnya kita membaca aturan-aturan itu? Bagaimana seharusnya kita membaca segala kesepakatan dan mengerjakan segala kesepakatan itu agar tidak terjadi sikap-sikap seperti yang dikatakan dan dinyatakan oleh pemimpin rumah ibadah. Bapak Ibu Saudara, mau bagaimanapun aturan itu perlu. Aturan itu penting sekali. Karena tanpa aturan, hidup kita akan kacau banget. Karena kita semua punya sudut pandang. Betul? Kita semua punya pola pikir, gaya berpikir, kita punya pengalaman hidup yang berbeda, kita punya hal-hal yang berbeda, punya bahkan mungkin trauma masa lalu yang membentuk pola pikir kita. Tanpa kesepakatan dan aturan yang jelas, itu berbahaya. Itu sangat berbahaya. Kita saat ini yang di ruangan ini, kalau saya tanya tentang nasi goreng yang enak di mana? Jawabannya sama enggak? Nasi goreng yang enak? Oh enggak, kalau di Jakarta Barat, bakmi yang enak di mana? Pasti jawabannya macam-macam, enggak? Betul? Pasti jawabannya macam-macam. Padahal untuk hal yang sesuatu yang disenangi. Karena itu tadi kita punya pengalaman. Kita punya perjalanan hidup yang berbeda. Oleh karena itu aturan tetap diperlukan sebagai kontrol dan sebagai landasan untuk kita berjalan. Tetapi jangan lihat aturan-aturan, terutama aturan gereja, sebagai sesuatu aturan yang mengekang dan kita baca secara harafiah apa yang tertulis di dalamnya. Dulu ketika saya percakapan gerejawi, salah satu pembimbing mengatakan ada dua hal yang harus dihindari ketika membaca sebuah aturan. Baik aturan gereja, hukum, atau apapun. Yang pertama, jangan menjadi orang yang legalis. Legalis itu apa? Apa yang tertulis di sini jadi telan mentah-mentah. Aturannya begitu, ya begitu. Itu legalis. Kenapa itu dihindari? Karena seringkali orang-orang yang bersikap legalis justru akan melukai orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah akan terpinggirkan, akan tertolak, akan tergeserkan karena hukum itu kadang ditaati. Tetapi sikap yang kedua yang juga tidak kalah penting harus dihindari adalah sikap yang anarkis, yang sama sekali menolak aturan. Karena apa? Ketika kita menolak aturan dengan total, maka itu berarti akan terjadi kekacauan. Akan terjadi
keributan. Saya yakin di sini pun juga ada banyak kesepakatan-kesepakatan yang tidak tertulis, toh. Ada kesepakatan-kesepakatan yang dikerjakan bersama dan menjadi sebuah hal yang kalau itu tidak ada, nggak enak. Pasti begitu. Kalau ini belum dilakukan, kurang pas. Kalau ini tidak dikerjakan, rasanya kurang mantap. Di Sarua Indah, ada sebuah kebiasaan yang ketika saya mengamati, menjadi sesuatu hal yang ternyata menjadi ikatan yang sangat penting bagi ibadah kami setiap ini. Yaitu apa? Orang jualan. Jadi kami itu biasanya di gereja itu kalau panitia-panitia mau mengadakan ya panitia Natal, Paskah, karena kami gereja kecil, uang dari majelis Jumat hanya kecil. Dan biasanya panitia itu berjualan makanan, minuman, apapun lah yang bisa dijual. Nah, ternyata itu menjadi sebuah pola Bapak Ibu. Ketika nggak ada yang jualan, jemaat itu gelisah. Salaman sama pendetanya, nggak ada yang jualan Pak. Yang awalnya itu menjadi sesuatu yang untuk usaha dana, untuk memenuhi kebutuhan panitia, untuk pengeluaran panitia. Makin lama ketika saya mengamati itu menjadi sesuatu yang menjadi bagian yang integral dalam ibadah kami. Kalau nggak ada yang jualan, rasanya aneh. Beberapa jemaat saya tanya, kok langsung pulang? Nggak ada yang jualan Pak. Ngapain juga? Pulang ya. Oh ya. Dan itu banyak. Tetapi kalau ada yang jualan, Bapak Ibu Saudara, ibadah kami jam 8 sama seperti di sini. Selesai mungkin sekitar setengah 10, pulangnya jam berapa? Jam 1. Nongkrong, ngobrol. Apa aja diobrolin. Dan di situ kami bisa, saya secara pribadi bisa melihat apa yang terjadi di jemaat. Persoalan-persoalan apa yang terjadi di jemaat. Tapi begitu jualan itu nggak ada. Jam 10 hilang. Hilang, sepi gitu. Nah, hal semacam itu pasti ada di gereja Bapak Ibu. Maka dari itu, mari kerjakan itu dengan baik, tanpa menghilangkan kemanusiaan, tanpa menghilangkan kepedulian, tanpa menghilangkan bahwa kita sesama manusia yang harus mengerjakan kebaikan demi kebaikan. Karena tanpa itu, Bapak Ibu Saudara, gereja kita hanya akan menjadi sebuah bangunan yang kosong. Tanpa empati, tanpa kepedulian, tanpa keramahan, tanpa bela rasa kita kepada orang-orang yang lemah, maka percuma kalau gereja kita tetap berdiri. Percuma kalau kita tetap beribadah. Percuma kita datang beribadah kalau kita mengesampingkan bela rasa. Karena Kristus sendiri berani menabrak itu. Kristus sendiri menunjukkan bahwa baik mengkuduskan hari Sabat sesuatu yang baik. Tetapi kalau ada saudaramu yang butuh pertolongan, tolong nyatakan apa yang baik. Pulihkanlah dia, dukunglah. Dan inilah undangan kita hari ini. Ketika hari ini kita boleh merayakan penyatuan GKI, kita diajak bersama-sama untuk hidup menggereja yang mengedepankan bela rasa dan menjadi sesama manusia bagi sesama kita. Gampangannya, apa yang mau kita terima, itulah yang harus kita lakukan. Apa yang kita harapkan untuk kita terima bagi diri kita, lakukanlah itu dulu kepada orang lain. Simpelnya itu. Kalau nggak mau ditapuk, jangan napuk. Kalau nggak mau diperkatakan buruk, jangan bergosip. Kalau tidak mau kita lalu dibiarkan saat sendiri, temanilah orang-orang yang sendirian. Kalau kita mau didoakan ketika kita sakit, doakanlah orang-orang yang sakit. Ketika ada orang yang mengalami kesulitan dan kita tidak mau nanti ketika mengalami kesulitan dari menolong, jadilah orang-orang yang menolong. Susah, ya, tetapi